Lihat dirimu, sudah berapa banyak yang kau bawa pulang? Barang-barang ini dan ini. Wah, kamu malah merajuk sekarang, ya? Berita besar, baru-baru ini, dunia arkeologi mungkin menemukan bukti keberadaan dinasti Dayan. Penemuan penting ini, setelan pengantin Phoenix ini, adalah harta karun yang tak lapuk selama ribuan tahun. Kisah apa yang tersembunyi di dalamnya? Dan milik siapakah ini? Berita TV sekarang masih kuno sekali, membosankan. Lebih baik scroll TikTok lihat cowok ganteng. Sudah habis? Bukannya baru saja aku tuangkan? Jika bukan karena rakyat yang lelah ini, dengan kekuatan pasukan keluarga Huo, sudah lama meninggalkan musuh, menerobos keluar, tidak akan sampai seperti ini. Pelangkan suara, jenderal peduli pada rakyat, tidak tega meninggalkan mereka. Hanya saja persediaan makanan kita juga hampir habis. Gurun ini juga tidak bisa menemukan air. Tidak tahu berapa lama lagi kawan-kawan bisa bertahan. Langit nan luas, para dewa berbelas kasih, aku adalah keturunan keluarga Huo. Huo Yuan Feinian. Karena kekurangan pangan di bumi, suku utara menerobos perbatasan. Maka hari ini aku bersujud memohon, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk rakyat jelata, untuk perdamaian perbatasan kita. Semoga langit menganugerahkan hujan, menghilangkan dahaga bumi ini. Semoga menganugerahkan pedang tajam, memutus ancaman suku utara. Feinian tidak bisa membalas, bersedia mengabdi seumur hidup. Kami juga demikian. Bersujud. Terjadi mukjizat. Cepat, cepat, terjadi mukjizat. Cepat. Jenderal, bagaimana? Benda ini teksturnya keras, berwarna coklat tua. Ada tekstur dan lubang kecil di atasnya. Apa sebenarnya ini? Sepertinya ada aroma daging. Jangan-jangan, ini makanan dari dewa? Jenderal tunggu, meskipun ini pemberian dewa, tapi sifatnya belum diketahui. Keselamatan jenderal menyangkut nasib 200.000 rakyat. Dan 30.000 prajurit, bagaimana bisa mengambil risiko? Hidup matiku tidak penting, lagi pula pemberian dewa ini. Jika benar bisa dimakan, ini rezeki yang bahkan kaisar pun tidak punya. Wakil Jenderal Su. Jangan-jangan ini bukan berkah, tapi kutukan dewa? Bagaimana? Jenderal, ada garam dan aroma daging di dalamnya, sungguh lezat tiada tara. Rasa seperti ini tidak ada di dunia fana. Benarkah? Cepat, bagikan kepada mereka. Jenderal, ini pemberian dewa untuk jenderal. Hanya jenderal yang berhak menikmati, kami tidak berani menyentuhnya. Jenderal sudah beberapa hari tidak makan, lebih baik jenderal saja yang cepat makan. Bawa kami keluar dari kesulitan ini. Kurang ajar. Aku sebagai jenderal mana bisa mementingkan diri sendiri. Kenapa panci ini aneh sekali? Satu kantong ini sudah dituangkan semua. Ini tidak bisa penuh. Ini sudah tas ke-9. Aku ingin lihat, seberapa banyak kamu bisa menampung. Piring ini terlalu aneh, tidak bisa penuh meski dituang terus. Ini benar-benar tidak masuk akal. Langit melindungi Dayan, langit melindungi pasukan keluarga Huo. Jenderal, Anda adalah orang yang ditakdirkan, segala kesulitan. Pasti bisa diatasi.
Yendro. Makanan ini hanya setetes di lautan, lebih baik Anda coba lagi berdoa kepada dewa. Minta lebih banyak makanan. Kurang ajar. Dewa sudah menunjukkan berkahnya, jangan serakah. Jenderal benar, tapi ini hanya bisa mengatasi masalah sementara. Makanan tidak masalah, tapi sekarang yang paling dibutuhkan adalah air. Jika ada air, kita bisa merebus akar dan kulit pohon untuk mengganjal perut. Sudahlah. Berkah makanan dari langit seperti anugerah langit. Aku harusnya bersyukur, tidak boleh meminta lebih, tapi 100.000 rakyat dan tentara mengikutiku. Aku bersumpah dengan sisa hidupku, memohon langit turunkan berkah lagi. Aku tidak akan menikah lagi, mengabdi kepada dewa seumur hidup. Sumpah ini, langit dan bumi menjadi saksi. Makanan anjing tidak penuh. Bagaimana dengan air? Tidak mungkin, makanan anjing tidak penuh, air juga tidak penuh. Ini benda apa sebenarnya? Bisa menampung ya? Kalau begitu, tampunglah sungai, danau, dan laut. Aku merasa baskom ini agak aneh. Sudahlah. Air Keluar. Cepat tangkap airnya. Jenderal, Anda sudah berlutut berjam-jam, bahkan dewa sudah mengakui ketulusan Anda. Jika bisa menyelamatkan rakyat, berlutut berjam-jam tidak masalah. Bahkan berlutut berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mati. Itu sepadan. Hanya berharap langit berbelas kasih, melindungi tentara dan rakyat ini. Maka kemenangan akan terlihat. Aku bisa menunggu lagi. Menunggu bantuan. Jenderal, saat kita bertahan di gerbang Yumen, bantuan logistik tak kunjung datang. Sekarang gerbang Yumen sudah jatuh, tidak ada setengah pasukan bantuan pun. Menurutku, Kaisar jelas-jelas takut pada pasukan keluarga Huo kita. Dia ingin kita mati semua. Jenderal, saya menghitung air anugerah dewa ini tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk tentara dan rakyat selama beberapa hari. Tapi jika hanya untuk pasukan besar, Bisa bertahan sebulan. Diam. Anugerah dewa, bagaimana bisa kalian? Bisa dibagikan sesuka hati. Jenderal, sungguh para prajurit sudah tidak sanggup lagi. Makanan dan minuman sudah terputus selama beberapa hari. Dan kita harus selalu waspada terhadap serangan suku utara. Jika para prajurit tidak bisa kenyang, begitu musuh datang. Kurang ajar. Aturan pasukan keluarga Huo, sudah kau lupakan? Tanpa dukungan rakyat, hanya dengan 30.000 pasukan kita. Bagaimana bisa mengalahkan 300.000 pasukan suku utara? Dan bagaimana bisa merebut kembali gerbang Yumen? Jangan bahas lagi ini, Perintis Li. hamba hadir. Sampaikan perintah. Bagikan air, setiap rumah harus mendapatkannya. Siap. Tunggu. Bagi lebih merata. Agar bisa bertahan lebih lama. Siap. Jenderal, bagaimana dengan makanan? Ambil baju kulit dari pasukan. Campur dengan ranting dan daun, ditambah makanan dari dewa. Ambil air. Rebus baju kulit. Jenderal, jangan, pasukan kita demi mobilitas. Hanya memakai baju kulit jika direbus untuk dimakan. Jika suku utara menyerang, bagaimana kita bertahan? Kuda perang sudah habis disembelih. Jika tidak merebus baju kulit, tidak sampai 3 hari. Banyak yang akan mati kelaparan. Jika prajurit dan rakyat mati semua, untuk apa baju kulit ini? Jenderal benar, hamba segera lakukan. Sudah beberapa jam menampung, belum penuh juga, jangan-jangan. Dimakan baskom ini entah apa. Jangan-jangan ada roh jahat di dalamnya.
Baskom harta tidak mengumpulkan harta, malah mengeluarkan asap hitam. Hah. Mau menjebakku lagi. Sangat kesal. Aku tidak bisa mengalahkanmu, Baskom jelek. Ada pembunuh. Apa aku tidak salah lihat? Ini tulang. Masih ada dagingnya. Salah lihat apa? Ini anugerah dari dewa, jelas-jelas. Dewa kasihan pada Yan, kasihan pada jenderal. Kasihan pada kita semua, prajurit dan rakyat. Jangan diam saja. Ada lagi. Sayangnya, sedikit kurang. Tapi tidak apa, kita punya air. Tulang bisa direbus jadi sup, sum-sum bisa mengenyangkan. Daging, ini daging. Tak kusangka sebelum pergi masih bisa makan daging. Sungguh berkah dewa. Jenderal, benda besi ini. Apa ini? Di sini, sepertinya ada sesuatu. Kali ini, dua perpisahan akan kutulis sendiri. Aduh, bikin kesal. Apa ini? Darah. Dewa di atas, Yuan sebagai Marquis Champion dari Dayan, menerima berkahmu. Tidak seharusnya meminta lebih, tapi menghadapi kekeringan, rakyat dan prajurit kelaparan. Ibu rela memotong pergelangan, mengganti ASI dengan darah, rakyat saling menukar anak untuk dimakan. Yuan sudah tak punya cara, hanya bisa berdoa pada dewa, lewati bencana ini. Yuan rela mati, melayani dewa selamanya, tahun ke-13 Dayan. Yuan menghormat di luar gerbang Yumen. Dayan, Bei, ini zaman apa? Marquis Champion? Hah? Aku ini Kaisar Qin Shi Huang, mau menipuku lagi? Jadi, sampah itu bukan dibawa oleh si anjing bodoh. Semuanya kamu yang buang, baiklah. Kalau berani buang sampah itu lagi, aku yang akan buang kamu dulu. Tunggu. Bagaimana jika surat darah itu benar? Anggap saja memanfaatkan sampah, barang-barang ini. Masih dibeli saat orang tua masih ada. Sudah lama disimpan. Kebetulan bisa dibuang semua.
Bawahan belum pernah melihat tepung putih sehalus ini. Dan acar dengan rasa unik ini, makanan ini. Mungkin hanya dewa yang layak menikmati. Pemberian dewa, tentu saja benda suci. Hanya saja, jumlahnya sedikit. Bagaimana kalau kita berdoa lagi? Dewa sudah memberi makanan lezat ini, sungguh berkah besar. Berani lagi meminta lebih? Sekarang kita harus dengan hati tulus, barang berharga. Persembahkan pada dewa dengan sepenuh hati. Lihat kehendak dewa. Jangan, dua tidak puas dengan persembahan kita? Jangan ngawur, dewa mana peduli dengan ini. Asal kita tulus, dewa pasti merasakan. Lapor. Lelah sekali, akhirnya semua stok ini habis. Siapa? Kalian kenapa datang? Minker. Perusahaan peninggalan ayahku sudah kalian bagi-bagi. Kalian masih datang untuk apa? Wan Yu, kali ini kami datang untuk menagih utang. Nah itu apa? Ayahmu sebelum meninggal, meminjam dari kami 10 juta. Ayahku meminjam uang dari kalian setelah keluarga kami sukses. Berapa banyak keuntungan yang kalian dapatkan dari keluarga kami? Uang yang ayahku pinjam saja sudah lebih dari 10 juta, kan? Benarkah? Aku tidak ingat. Berbicara harus ada buktinya. Mana surat utangnya? Ngapain buang-buang waktu dengan anak kecil ini? Masih merasa diri sebagai nona bangsawan? Lihat, bunga berbunga. Totalnya 30 juta. Kami rela rugi. Kamu? Gunakan rumah tua ini untuk melunasi utang saja. Begini, kamu adalah keponakanku. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Jika rumah ini dijual, kamu tidak punya tempat tinggal. Kami sudah memberikanmu sebuah apartemen di kota. Lebih dari 100 meter persegi, asalkan kamu setuju. Menikahi keponakanku. Hahaha. Mimpi kali. Bukannya cuma urusan uang? Aku akan bayar. Hei, kamu masih keras kepala ya? Haha, baiklah. Dalam 3 hari, jika tidak bisa melunasi, minggir saja. Baik. Tapi sekarang, silakan pergi dari sini dulu. Kamu. Baik, hanya 3 hari. Ini memang tulisan ayah, tapi hanya 10 juta. Kenapa dia menunda begitu lama untuk membayarnya? Rumah tradisional ini adalah satu-satunya warisan orang tua untukku. Perusahaan sebelumnya tidak bisa dipertahankan. Sekarang bahkan rumah ini. Bagaimana ini? Emas? Bukan sampah, tapi emas. Benar-benar baskom harta karun. Apa ini? Terasa masih hangat. Ukiran naga ini sangat hidup, lapisannya jelas. Orang tuaku benar-benar meninggalkan harta untukku. Memang pantas disebut baskom harta karun turun-temurun. Jadi, baskom harta karun ini akan memakan apa yang aku masukkan, lalu mengeluarkan barang-barang aneh ini. Mungkinkah di seberang sana ada orang karena mendapatkan makanan yang aku masukkan ke dalam baskom, lalu mengirimkan emas dan giok ini sebagai ucapan terima kasih? Hei, ada orang? Hei, ada orang?
Bisa dengar? Aku tidak peduli kamu manusia atau bukan, aku bilang. Jangan kirim sampah ini lagi, kamu tahu tidak? Aku repot mengurus potongan berdarah ini. Jubah yang compang-camping ini merepotkan. Diam saja ya, kalau begitu besok aku jual. Barang-barang rongsokanmu ini, jangan salahkan aku nanti. Paman Jiang. Wah, Wan Yu datang, silakan duduk. Ini apa yang kamu bawa? Jangan bilang ini semua emas ya. Aku juga tidak tahu apakah ini emas. Aku menemukannya di rumah. Paman Jiang, tolong lihat berapa harganya. Sebanyak ini, biar aku lihat. Asli, tapi kemurniannya kurang, harganya lebih rendah dari pasaran. Jangan bohong, Paman Jiang, aku tahu. Harga emas baru-baru ini naik banyak, jangan kasih harga rendah. Beratnya tidak pas, ada campuran kuningan, tapi sebanyak ini. Kira-kira bernilai 33 juta. Lumayan juga. Oh ya, Paman Jiang, kamu paham batu giok? Hahaha, kamu meremehkan pamanmu. Heng Yuan Ge tidak hanya jual perhiasan emas, barang antik. Lukisan, ada Jayak, senimannya Ali. Ada barang bagus lagi? Cepat keluarkan, biar aku lihat. Paman Jiang, lihat ini. Paman Jiang, ada masalah dengan batu giok ini? Tidak ada masalah, malah sangat langka. Dayan Tian Yuan, hadiah kaisar untuk Yuan. Jenderal muda Dayan, Huo Yuan. Nama Fei Nian, diberi batu giok naga. Meninggal di usia 21 di Beihuang. Huo Fei Nian. Dayan benar-benar ada di zaman itu. Wan Yu, kamu kaya. Nilai batu giok ini jauh melebihi bayanganmu. Batu giok ini sangat berharga? Berharga? Kalau ini tidak berharga. Tidak ada yang berharga di dunia ini. Dayan berdiri 60 tahun. Hanya sekejap dalam sejarah. Bahkan tidak tercatat dalam sejarah resmi. Hanya ada di beberapa catatan sejarah tidak resmi. Sekarang barang antik Dayan di pasaran sangat langka. Batu giokmu ini satu-satunya. Berdiri 60 tahun. Kamu tidak tahu, selain langka. Juga terkait bahan batu giok putih ini. Ini adalah produk khas Yumen Guan di Dayan. Setelah Dayan runtuh, batu giok putih Yumen Guan. Entah kenapa, berubah warna kemerahan, tapi tidak apa. Harta karunmu ini minimal bernilai 500 juta. 5 miliar. Nilai yang sangat tinggi ini sebenarnya terkait dengan karakter Yuan ini. Kenapa begitu? Kaisar menganugerahkan Yuan. Ini adalah jenderal legendaris dari cerita rakyat Dayan. Benda milik Markuis, juara Huo Yuan. Kamu mungkin tidak tahu legenda dirinya. Bahkan dalam catatan sejarah resmi tidak ada. Tapi di kalangan rakyat, ceritanya tersebar luas. Wan Yu, jika kamu ingin menjual giok ini, saya sarankan kamu ikut pameran lelang Tian Yuan 3 hari lagi. Saat itu, para orang kaya akan berkumpul di sini. Mungkin bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Tahun ke-13 Dayan, kekeringan melanda barat laut. Kelaparan di mana-mana, suku utara mengambil kesempatan menyerang, merebut gerbang Yumen. Pasukan Huo bertahan mati-matian, berjuang selama berbulan-bulan. Tapi pasukan Huo kehabisan air dan makanan, terpaksa meninggalkan Yumen. Membawa rakyat mengungsi, bergerilya melawan invasi utara. 100.000 pasukan Huo, tersisa hanya 30.000, tahun ke-13 Dayan. Dan tulisan di kain berdarah itu. Tahun ke-13 Dayan, Yuan di luar gerbang Yumen dengan hormat. Mungkinkah? Sayang, aku pulang. Lagi banyak banget. Ini semua barang antik, kan?
Bank Dacia menerima transfer 33 juta yuan. 33 juta. Ditambah giok putih itu. Paman Jiang bilang giok itu minimal bernilai 500 juta, barang-barang ini. Dan giok putih naga itu, bahkan di zaman dulu, pasti sangat berharga, mungkinkah? Kamu adalah jenderal muda Dayan itu? Huo Yuan. Ternyata Dayan benar-benar ada, tapi hancur terlalu cepat. Jadi tidak banyak catatan sejarah, kebanyakan ada di cerita rakyat. Tapi Huo Yuan ini, kenapa informasinya sangat sedikit? Jika Dayan hancur, lalu dia? Apa yang terjadi padanya? Perintah Kaisar. Bakar dan hancurkan semua catatan tentang pasukan Huo. Dan tentang Huo Yuan, pantas saja. Catatan tentang Huo Yuan sangat sedikit. Tahun ke-13 Dayan. Huo Yuan membawa rakyat mundur ke lembah Yumen. 30.000 pasukan Huo dengan tubuh mereka menghentikan serangan suku utara. Tapi musuh terus menggunakan taktik licik. Ditambah pejabat korup di Dayan, kaisar yang lemah membiarkan pasukan Huo binasa sampai habis. Binasa. Habis. Jenderal, ada kabar buruk. Halo, ada orang di sini? Bisakah kamu mendengarku? Halo, cepat katakan padaku, apakah negaramu disebut Dayan? Orang yang bernama Yuan itu, apakah dia adalah Marquis Champion dari Dayan? Huo Yuan Huo Fenian. Halo. Bagaimana ini? Tidak, aku tidak bisa hanya duduk menunggu kabar mereka. Karena kamu telah memberiku begitu banyak. Maka aku pasti juga bisa melakukan sesuatu untuk kalian, mungkin. Dengan begitu, nasib kalian bisa berubah. Lebih banyak orang bisa selamat. Sepertinya ini sudah cukup. Anda menghabiskan 18 juta, saldo kartu 17 juta. Tidak. Surat darah mengatakan, rakyat menggunakan darah sebagai pengganti susu, saling menukar anak untuk dimakan. Ketika barang-barang ini tiba, apakah banyak orang akan mati di sisi Huo Yuan? Apakah dia bisa bertahan sampai saat itu? Tidak. Halo, ini, dan ini, aku mau semuanya. Kamu mau semuanya? Aku kira kamu mau membeli semuanya, hampir membuatku kaget. Tidak hanya ini, tapi juga semua stok di supermarketmu. Aku mau semuanya. Ah, Jenderal, ada masalah besar. Jenderal, rakyat mulai berontak. Ayo, pergi lihat. Ya. Biarkan kami masuk. Ada APA? Mengapa rakyat tiba-tiba memberontak? Apakah ada orang yang menghasil di mereka jika benar-benar terjadi kerusuhan? Hanya dengan pasukan keluarga Huo kurang dari 30.000 orang. Bagaimana bisa menekan rakyat ini? Biarkan kami masak, saudara-saudara. Kaisar anjing Dayan menipu kami sampai ke sini. Kecilnya di sini makanan. Kami sudah kelaparan sepanjang jalan. Apakah ada makanan di sini? Tidak ada. Tentara-tentara anjing ini pasti sama brengseknya dengan kaisar anjing itu. Tidak ada yang baik. Benar. Pasti ada makanan di kamp militer ini. Tentara-tentara ini pasti menyimpan makanan di kamp militer. Benar, saudara-saudara. Rampas mereka. Lebih baik mati kenyang daripada kelaparan. Meiju. AO. Jenderal, kami sudah beberapa hari tidak makan. Mohon Jenderal berikan sedikit makanan. Benar, Jenderal. Sepanjang perjalanan, tidak tahu berapa banyak yang sudah mati. Mohon Jenderal selamatkan kami. Kaisar mengusir kami, pejabat anjing tidak membiarkan kami tinggal. Bahkan hewan bisa membajak dan disembelih, kami lebih buruk dari hewan. Tidak pergi lagi.
Lebih baik mati kelaparan. Apakah kami bukan rakyat Yan? Mengapa kami dibuang seperti sapi dan kuda? Oleh kaisar anjing ini, pejabat-pejabat anjing ini. Yendrol, Mengapa kalian mengatakan diri kalian sebagai anak yang dibuang? Meskipun kaisar dan istana tidak menginginkan kalian. Masih ada aku, Huo Yuan, apalagi. Yumen kami dilindungi oleh dewa, pasti akan melindungi kalian. Kami tidak akan membiarkan kalian kelaparan lagi. jika benar ada dewa, mengapa masih ada kelaparan seperti ini? Jenderal, kami sudah dibohongi sepanjang jalan. Mengapa sekarang? Bahkan jenderal juga membohongi kami. Ini menyebut dewa, bagaimana aku, Huo Yuan, berani berbicara sembarangan? Jika kalian tidak percaya, aku bisa berdoa di depan kalian. Kepada dewa. Hari ini, Huo Yuan bersama rakyat, berlutut lama di depan altar suci. Memohon belas kasihan dewa atas penderitaan rakyat, memberikan makanan. Huo Yuan dan seluruh rakyat berjanji seumur hidup akan menyembah dewa. Aku tahu semuanya palsu. Jika benar ada dewa, yang harus dihukum adalah kaisar tua itu. Benar, jika benar ada dewa, mengapa kami sampai seperti ini? Kerabat, istri, dan anak, tinggal aku sendiri. Tenang, dewa sedang memperhatikan semua makhluk. Kalian tidak tulus seperti ini, bagaimana bisa dewa memperhatikan dan memberikan makanan? Ya, Kemarin berdoa semalaman, tapi dewa tidak merespons. Jika kali ini dewa tidak merespons lagi, apa yang harus dilakukan? Lihatlah, ini adalah bukti kehadiran dewa. Beras apa ini? Sidiap Buternya Penadan Journey. Mungkin kaisar tua pun tidak bisa makan beras suci seperti ini. beras ini lebih putih dari istriku. Tapi hanya ada beberapa karung ini setelah para pejabat makan. Bagaimana bisa giliran kami? Tahukah kalian mengapa dewa tidak memberikan banyak makanan? Tentu karena kalian tidak percaya Yumen kami dilindungi dewa. Tidak pernah sungguh-sungguh berlutut dan berdoa. Hari ini, Huo Yuan bersumpah di depan altar suci. Tidak akan meninggalkan satupun, semua rakyat di kampung, tanpa memandang status. Bisa makan bubur dan beras, selama Huo Yuan masih punya makanan. Tidak akan ada yang mati kelaparan. Ayo, Benar-benar ada nasi untuk dimakan. nyalakan kompor. Jenderal, kami sendiri masih sulit bertahan. Rakyat meskipun sementara tenang. Tapi beberapa hari lagi makanan habis. Saat itu meledak lagi. Bukan lagi darah sebagai susu. Tukar anak untuk dimakan. Tapi manusia makan. Lihat, ada aura dewa. Dingin sekali. Mengapa awal Agustus bisa sedingin ini? Di dalam guci kaca ini, apakah itu buah? Terlihat sangat segar. Jenderal, apakah dewa selalu menggunakan barang berharga seperti ini untuk menyimpan buah? Guci kaca ini bening tanpa cacat, terasa halus dan licin saat disentuh. Bahkan di ibu kota, 100 keping emas pun takkan bisa membelinya. Benar. Jenderal, lihat, ini pangsit. Biasanya kami. Bahkan tanah liat pun tak cukup untuk dimakan, tapi sekarang ada pangsit. Dewa di atas, karunia MU sungguh besar. Anugerah dewa. Selesai. Jenderal, di dalam baskom ini, sepertinya ada suara orang. Benar ada suara. Jangan-jangan ini dewa. Menurunkan wahyu.
Katakan padaku, apakah negerimu bernama Dayan? Apakah pria bernama Yuan itu adalah juara Hou dari Dayan? Huo Yuan Huo Feinian. Di ujung lain baskom harta, ternyata benar ada dewa. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menebak identitasku hanya melalui baskom? Yendrol, Anda baik-baik saja? Semua mundur. Aku ingin mendengar wahyu ilahi. Baik. Ayo pergi semua. Hamba melapor, wahai dewa. Hamba adalah juara Hou dari Dayan. Huo Yuan, siap mendengar wahyu. Apakah ada petunjuk dari dewa? Jenderal sudah berlutut cukup lama. Jangan-jangan dewa belum menurunkan wahyu? Mengapa aku tidak bisa mendengar wahyu? Telingaku sudah menempel di atasnya. Hemph. Jenderal adalah orang yang ditakdirkan, mana bisa dibandingkan dengan kita. Aku mengerti. Hanya jenderal yang bisa mendengar wahyu. Kenapa lama sekali tidak ada respon? Jangan-jangan suaraku tidak sampai. Juara Hou Dayan, Huo Yuan, siap mendengar wahyu. Apakah ada petunjuk dari dewa? Benar bisa. Tapi kenapa baru merespon sekarang? Jenderal, makanlah bubur. Mendengar wahyu harus dengan hati yang tulus. Bagaimana jika dewa marah karena mulut kita yang lancang? Aku bukan dewa. Tapi, aku bisa membantumu. Juara Hou, kau bilang Dayan sedang kelaparan, kekurangan makanan dan air. Beritahu aku berapa banyak yang kau butuhkan untuk mengatasi keadaan darurat ini. Kau bilang bukan dewa? Bagaimana mungkin? Dulu, aku sudah memohon pada kaisar. Memohon pada Perdana Menteri licik itu, tak ada satupun yang merespon. Jika bukan dewa, mengapa kau mau membantu rakyat dan prajurit? Kalau bukan dewa, lalu siapa lagi? Melapor, wahai dewa. Di bawah komandanku ada 30.000 prajurit. Dan lebih dari 200.000 rakyat, total sekitar 300.000 jiwa. 300.000? Aku harus memberi makan 300.000 orang? Yuan tak berani meminta banyak. Hanya mohon 100.000 pikul makanan. Yuan yakin bisa memimpin prajurit dan rakyat untuk bertahan hidup. Kau sudah menganggapku sebagai dewa. Kenapa tidak percaya pada dewa? Hanya 300.000 orang, bukan? Pasukan Huo terpaksa meninggalkan Yumen karena kehabisan air dan makanan. Malam ini, 1.000.000 kati makanan akan dikirim ke sana. Tenang, karena aku memutuskan untuk membiayai kamu sebagai jenderal besar. Rakyat di bawah komandomu juga akan kubantu. Tunggu sebentar. Selain makanan, ada satu hal lagi. Aku perlu menjelaskannya dengan detail padamu. Cepat, panggil prajurit dan rakyat. Dewa punya perintah. Teman-teman, Jenderal Besar memanggil kita ke sini. Untuk apa sebenarnya? Katanya dewa kasihan pada kita rakyat kecil, mau menurunkan mukjizat. Memberi kita makanan yang tak habis-habis. Benarkah? Jadi kita tak akan kelaparan lagi? Jenderal anjing ini mungkin sudah gila kelaparan. Aku tahu. Kalian tidak percaya Yumen dilindungi dewa. Itu karena kalian belum melihatnya. Hari ini, Jenderal Besar akan bersujud bersama rakyat. Memohon berkah dewa. Apa ini?
memberi ikan tak sebaik memberi kail. Semoga ini bisa membantu kalian. Apa aku tidak salah lihat? Dari mana ini datang? Dewa menampakkan diri. Dewa yang Maha Pengasih, kami akan pasang altar dan sembahyang setiap hari. Sekarang kalian bisa percaya. Yumen dilindungi dewa, bukan? Makanan dan benda suci ini adalah anugerah dewa. Dewa menampakkan mukjizat. Yendrel. Tahukah kalian apa ini? Apa ini? Apa ini? Seumur hidup aku mencangkul. Tapi belum pernah lihat ini. Pasti benda suci, makanya Jenderal serius sekali. Ini pemberian dewa, namanya ubi jalar. Ubi jalar? Apa itu? Tanam ini, semua orang bisa hidup. Tak akan ada yang mati kelaparan lagi. Tak akan kelaparan lagi. Sekarang, kemarau bertahun-tahun, gandum musim panas dan chestnut musim gugur saja susah. Apalagi tanaman biasa. Benar. Ini pemberian dewa, tentu berbeda. Dewa berkata, tanaman ini tahan kekeringan. Bahkan di tanah paling gersang pun bisa tumbuh. Yang terpenting, hasilnya bisa ribuan kati per MU. Ribuan kari. Ini tidak mungkin. Biasanya, tanaman per hektar hanya menghasilkan ratusan kilogram. Itu sudah bisa disebut panen yang melimpah. Ubi dan kentang ini bisa menghasilkan ribuan kilogram per hektar, dan mereka juga sangat tahan kekeringan. Jenderal, apakah ubi ini bisa bertahan bahkan jika terjadi kekeringan bertahun-tahun? Dan tetap bisa tumbuh jika ditanam? Tentu saja. Dan tanaman ini bisa ditanam 2 kali setahun. Dengan ini, tidak hanya puluhan ribu orang, bahkan seluruh rakyat yang berjumlah jutaan bisa diselamatkan. Luar biasa. Kita diselamatkan. Rakyat yang kita diselamatkan. Sangat bagus. Jenderal, barang-barang yang diberikan dewa kali ini sangat banyak. Cukup untuk menopang kita selama setengah bulan. Jika kita menanam ubi dan kentang lagi, Dalam beberapa bulan, krisis kita akan teratasi. Ya, benar sekali. Sangat benar. Ubi ini benar-benar ajaib. Dewa berkata, selain buahnya, batang dan daunnya juga bisa dimakan dan sangat tahan kekeringan. Tanaman seperti ini sangat langka, mungkin hanya pemberian dewa. Omong-omong, apakah ada wahyu dari altar dewa? Bagaimana persiapan persembahan untuk dewa? Jenderal, saya sudah. Saya akan melihat sendiri. Meskipun hanya barang-barang biasa, tapi karena berkaitan dengan dewa, kita harus sangat berhati-hati. Jenderal, ada yang mengganggu pikiran? Aku berpikir, dewa memberikan kita persediaan penyelamat, tapi kita hanya bisa mempersembahkan emas, perhiasan, dan aksesoris. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jenderal, kebaikan dewa tidak bisa diukur dengan materi. Emas dan perhiasan memang berharga, tapi ketulusan kita lebih penting. Jika dewa tahu kesetiaan kita, pasti akan mengerti. Benar. Kita bisa membangun kuil untuk dewa. Jenderal, kita belum tahu wujud dewa. Bagaimana jika Anda meminta gambar dewa lagi? Guan Yu, sudahkah kamu menambahkan keponakanku di WeChat? Kenapa tidak Raima? Untuk apa diterima? Biar dia pamer apartemen mewahnya yang 100 meter persegi. Lin Guan Yu, bagaimana kamu bicara dengan bibimu seperti itu? Dasar anak kurang ajar. Kamu masih ingat aku bibimu? Adakah bibi seperti kamu di dunia ini? Setiap hari hanya memikirkan warisan. Ingat baik-baik, tinggal 2 hari lagi. Kalau tidak bisa bayar, cepat keluar dari rumah ini. Mimpi di siang bohong. Jenderal, benar-benar bisa membaca situasi. Tahu pasti suku utara akan memanfaatkan kerusuhan warga untuk menyerang markas dan melakukan serangan malam. Aneh, pasukan penyerangnya hanya sedikit. Paling hanya untuk mengganggu. Lalu di mana Panglima Perang Utara? Pastinya tidak akan begitu bodoh. Maksud Jenderal, Panglima Perang Utara masih punya rencana cadangan.
Yendro. Jenderal tidak baik. Banyak mayat prajurit utara ditemukan di kamp militer. Nona Lin, kami sudah melakukan sesuai permintaanmu. Memindahkan semua barang yang kamu beli ke gudang. Tolong bayar sisanya ya. Oh, baiklah. Kamu Lin Wanyu ya? Oh, Lumayan, cukup cantik, cocok denganku. kamu siapa? Kamu tidak tahu siapa aku? Aku dikenalkan Lin Kuo King untuk berkenalan. Dia tidak bilang ya? Maaf, aku tidak berniat berkenalan sekarang. Tolong pergi ya, aku masih ada urusan. Kamu tahu siapa aku? Aduh, aku Jugua Qiang Lo. General Manager cabang grup Hai Cheng yang terhormat. Mau memilihmu itu sudah untungmu. Jangan nanti malah tidak tahu diri. Jangan pikir karena kamu jelek aku tidak berani memarahimu. Kamu ini. Dengar baik-baik, tadi aku sudah bilang siapa aku? Kenapa? Mungkin tidak bisa dicari di Baidu. Tapi pasti bisa di Sogo. Dasar anak yatim piatu. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Nona Lin, tolong segera bayar sisanya. Beli apa saja? Nanti kalau sudah menikah denganku. Harus bisa berhemat, kali ini aku yang bayar dulu. Biarkan dia yang bayar. Halo Pak, totalnya 8.500.000 yuan. Pakai WeChat atau Alipay? Baik, 805 ya. 8.500.000 yuan. Berapa? Kamu beli supermarket ya? Uang segitu saja tidak punya? Mau cari istri? Anjing bodong, usir tamu. Berani lepaskan anjing? Yuan mengirimkan barang lagi padaku. Pas, uang dari emas batangan kemarin sudah habis. Sepertinya harus menemui Paman Jiang lagi, mungkin. Bisa tanya tentang Dayan dan Huo Yuan. Paman Jiang. Wan Yu Datang. Ada barang bagus apa lagi? Ini ada beberapa barang bagus yang disembunyikan ayahku. Ayo, biar Paman Jiang lihat kualitasnya. Jade hijau penuh warna. Ini barang berharga banget. Ayo, sajikan teh. Kamu duduk dulu minum teh. Aku mau lihat-lihat. Paman Jiang, apakah Anda masih punya dokumen tentang Dayan? Kenapa? Tertarik dengan Dayan? Iya dan tidak. Utamanya karena merasa jenderal bernama Huo Yuan itu sangat menarik, jadi ingin cari lebih banyak info tentang dia. Pemilik toko sangat suka Dayan, ini beberapa buku salinan tangan yang dulu. Ditaruh di toko oleh pemilik. Di dalamnya tercatat banyak informasi tentang Dayan dan Huo Yuan. Kalau tertarik, kamu bisa baca. Terima kasih, Paman Jiang. Jenderal, apakah Anda kena flu? Aku lihat wajah Anda tidak enak. Tidak apa-apa. Bagaimana penempatan penduduk baru? Semua sudah diurus oleh perwira Li. Pada dasarnya, sudah selesai diatur. Jenderal buruk. Di kampung terjangkit wabah. Apa? Di kampung terjangkit wabah. Apa? Cepat bawa aku lihat. Paman Jiang, kenapa banyak info di buku kuno ini? Aku baru pertama kali lihat. Bahkan banyak yang tidak pernah diliput berita. Hahaha, tidakkah kamu sadar buku ini salinan tangan? Pemilikku bilang, sepertinya pemilikku berdasarkan data peristiwa zaman Dayan, gabungan sejarah resmi dan tidak resmi. Ditulis sendiri. Hebat sekali, pantas saja sampai bikin khusus. Pameran lelang tentang Dayan. Betul, kamu tidak tahu, pemilikku. Waktu lihat giok naga milikmu, sampai terkejut banget. Tidak sampai segitunya kan? Beneran, tidak bohong. Ini undangan pameran lelang, simpan baik-baik. Selain itu, pemilikku juga ingin bertemu langsung denganmu. Setelah pameran lelang, Bertemu aku?
Jangan mendekat. Taruh obat di meja saja. Yang terjangkit wabah. Sudah berapa banyak? Jenderal, menurut statistik, separuh penduduk sudah terinfeksi. Tapi sudah sesuai perintah Anda. Semua yang terinfeksi diisolasi, hanya saja jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak punya cukup tabib, apalagi obat untuk menyelamatkan mereka. Kalau begitu, carilah. Apa rakyat harus? Dan para prajurit mati semua? Jiwa perang Bei ini benar-benar menggunakan taktik hijau. Dia memanfaatkan kekacauan saat rakyat berlarian untuk melemparkan mayat yang terjangkit wabah ke dalam benteng. Hanya dalam beberapa hari, sudah ada ratusan ribu orang yang terinfeksi. Kita masih punya dewa. Apakah ada wahyu dari altar dewa? Aku baru saja ingin melapor kepada jenderal. Selain doa yang Anda tulis sendiri, beberapa hari ini, aku juga menyuruh orang menulis doa dengan meniru tulisan Anda dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Kamu benar-benar nekat. Tahukah kamu ini adalah penghinaan terhadap dewa? Apa hakku untuk bisa membuat dewa selalu memperhatikan? Tahukah kamu apa akibatnya jika menghina dewa? Jenderal, justru karena Dewa Maha Pengasih, jika tidak begini, bagaimana Dewa bisa melihat? Jika ada hukuman dari Dewa, aku yang akan menanggungnya sendiri. Sekarang situasinya darurat. Aku bisa memaafkan nyawamu. Suruh orang siapkan baju besi untukku. Aku akan pergi sendiri ke altar dewa. Untuk memohon ampunan dewa. Cepat pergi. Jenderal, Aku penasaran, hari ini Iwan akan mempersembahkan apa lagi untuk sang dewa. Sudah kusiapkan untuk kalian. Jutaan bahan makanan. Harus semangat, bertahan hidup dengan baik. Anjing bodoh. Aneh, biasanya saat masuk rumah, dia pasti langsung melompat ke arahku. Kemana dia pergi? jiwa, masalah Bei, mereka melemparkan mayat ke pasukan kita. Sekarang sudah ada ribuan prajurit yang batuk dan demam. Dewa, dokter tentara mendiagnosisnya sebagai wabah. Aku sudah memerintahkan prajurit untuk waspada, tapi hasilnya tidak efektif. Wabah menyebar dengan cepat, banyak prajurit sudah tertular. Pasukan kekurangan obat, tidak bisa mengobati. Yuan memohon Dewa menunjukkan kekuasaannya. Yuan, Huo Yuan. Huo Feinian. Tahun ke-13 dinasti Yang, bulan Agustus. Pada masa Huo Yuan, dia bergerilya di luar gerbang Yumen. Tapi orang Bei licik melemparkan mayat wabah ke pasukan Huo. Sehingga wabah menyebar luas. Pasukan Huo sudah kekurangan air dan makanan. Menghadapi wabah ini, mereka tidak punya kemampuan untuk melawan, korban jiwa sangat banyak. Bahkan sebagian besar perwira pasukan juga tewas. Orang Bei benar-benar kejam. Huo Yuan, bertahanlah. Aku akan segera membelikan obat untuk kalian. Dokter tentara, bagaimana kondisi jenderal? Jenderal bekerja keras siang malam, ditambah lama tidak makan, akhirnya tertular wabah. Wabah ini sangat ganas. Jika tidak diobati, jika dibiarkan terus, nyawa terancam. Carry sini, ya, sekalipun harus menggali tanah sedalam 3 meter. Harus membuatkan obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Wakil Jenderal Su. Jenderal, Jangan menyusahkan mereka lagi. Penyakit ini tidak ada obatnya. Jenderal, Bantu aku ke altar. baik. Yuan Huo Yuan. Huo Feinian. Yuan hadir. Yuan terjangkit wabah, hari ini baru sadar, langsung datang untuk berdoa kepada dewa. Bukan bermaksud menyepelekan, tapi Yuan benar-benar tidak punya pilihan. Hanya bisa bersujud memohon pengampunan. Yuan tahu umurnya tidak lama lagi, banyak sumpah yang mungkin tidak bisa ditepati. Jika dewa marah, Yuan bersedia menanggung sendiri, hidup mati Yuan tidak berarti. Hanya berharap dewa menyelamatkan 300.000 tentara dan rakyat di lembah ini. Jika begitu,
Yuan bisa mati dengan tenang. Jenderal, kondisi tubuhmu. Mundur. Wabah ini mengerikan, Yuan tahu umurnya tidak lama lagi. Tapi sekarang, musuh mengepung dari luar, wabah merajalela di dalam. Dalam situasi mati seperti ini, mohon dewa memberikan petunjuk. Tidak boleh, kamu tidak boleh mati. Apa aku berhalusinasi? Tidak menyangka. Hampir mati, masih mendengar suara dewa. Kamu dengar? Kamu tidak boleh mati. Aku ini dewa, aku perintahkan, kamu tidak boleh mati. Huo Yuan. Aku ini dewa, hanya wabah kecil. Asal aku mau. Mudah saja menyelesaikannya, tenang. 300.000 rakyat dan tentaramu akan aku selamatkan, kamu juga. Aku juga akan selamatkan. Kamu lupa? Kamu belum membersihkan namamu. Kamu belum merebut kembali gerbang Yumen. Membawa rakyatmu keluar dari kesulitan. Kamu belum memberantas pejabat korup di istana, memberikan rakyat masa kejayaan. Memberikan rakyat yang bersih, kamu belum memimpin. Pasukan berkuda keluarga Huo, menaklukkan berbagai negara, menyatukan Yan. Kamu belum memberikan rakyat dunia masa damai yang sejahtera. Banyak hal yang menunggumu untuk dilakukan. Bagaimana bisa kamu begitu mudah bicara tentang kematian? Jadi, Huo Yuan, kamu harus bertahan hidup. Yuan mengerti, pasti tidak akan mengecewakan dewa. Ini adalah obat penurun panas. Jenderal, obat yang diberikan para dewa ini, kita diselamatkan. Tapi, untuk APA Kane Viru ini digunakan? Dewa belum memberikan petunjuk. Mungkinkah ini juga semacam obat? Tahukah kamu bagaimana membukanya? Jenderal, bagaimana kalau kamu bertanya lagi pada dewa, cara menggunakannya? Ini kertas? Mungkinkah ini kertas yang digunakan dewa? Bahkan seputih salju. Ini, ada tulisan di atasnya. Di hadapan dewa, wabah kecil bisa diatasi dengan mudah. Obat lainnya masih butuh waktu. Ini seharusnya cukup untuk bertahan sementara. Entah apakah metode di buku ini bisa kamu lakukan. Pameran lelang Tianyuan. Aku akan membawa harta ini untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jenderal, ada orang di kertas ini. Ini jatuh dari buku, pasti dewa yang menaruhnya. Mungkinkah ini orang yang dihormati dewa? Atau dia adalah dewa di seberang guci harta? Ini, sepertinya lukisan, tapi siapa yang melukisnya? Begitu hidup dan detail. Seperti orang yang terperangkap dalam lukisan. Tulisan ini elegan, goresannya kuat, bahkan yang pernah kulihat. Banyak ahli kaligrafi, hanya sebatas ini. Sampaikan perintah, dewa memberikan obat, kita diselamatkan. Cepat, campur 2 obat ini, bagikan. Berikan pada yang sakit parah untuk diminum. Siap, Jenderal. Tunggu, aku akan buat perintah resmi. Semua orang, baik prajurit maupun perwira, harus patuh pada perintah ini tanpa kesalahan. Dan, Wakil Su, mulai hari ini, kamu yang mengurus kemah. Siapa yang melawan, langsung dihukum mati. Siap. Jika ini benar lukisan dewa, menyimpannya di dada. Bukankah tidak sopan pada dewa?
Ada firasat, orang dalam lukisan ini adalah pelindung Yuan. Pelindung Huo Yuan. Yuan, Huo Feinian. General, di luar lembah, pasukan Bei berkumpul. Sepertinya akan menyerang besar-besaran. Memang pameran lelang Tianyuan yang 10 tahun sekali. Lihat, banyak tokoh penting datang. Kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk menjilat dengan baik. Tentu, ini barang antik dinasti Qing yang kubeli lebih dari 10 juta. Dari Cabang Hengshuan Pavilion. Di pameran lelang Tianyuan, hanya harta bernilai jutaan yang boleh masuk. Harta ini adalah tiket masuk kita. Selain itu, kabarnya di pameran ini, penawar tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan sang master di balik layar. Hahaha. Seharusnya di sini, kan? Wah, bukankah ini nona besar kita? Kenapa? Bawa karung goni saja ke sini. Hahaha, jangan-jangan datang untuk mengumpulkan sampah? Cayan Hong, urusanku. Tidak perlu kau ikut campur. Wan Yu, jangan salahkan bibimu yang berbicara langsung. Kami datang ke sini untuk perkembangan perusahaan, untuk menjalin relasi. Kau seorang gadis kecil. Ngapain ke sini? Hari-hari tertipu orang. Aku tertipu? Selain kalian, siapa lagi yang mau menipu? Lin Wan Yu, apa sikapmu ini? Kami juga adalah orang yang lebih tua. Ayahmu dulu selalu menghormati kami. Hormat? Kalian menghormatiku? Dia baru saja meninggal. Kalian sudah buru-buru membagi warisannya. Sekarang masih berani datang ke sini untuk menggurui aku? Dasar gadis kurang ajar, jangan lupa. Kau masih berhutang 3 juta padaku. Hari ini adalah hari terakhir. Jika tidak membayar, minggirlah dari rumah itu. 3 juta akan segera kubayar. Wah, dasar gadis kurang ajar. Jangan-jangan kau mau menukar dengan barang rongsokan ini? Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat pulang dan bersihkan barang-barang rongsokanmu. Cepat pergi. Akan kutunjukkan pada kalian. Hahaha, kira apa barang berharga? Ternyata hanya tumpukan rongsokan. Gadis kurang ajar, akan kutunjukkan apa itu barang berharga sejati. Master, tolong lihat. Berapa nilai barang ini? Vas ini adalah karya unggulan dari dinasti Qing. Lukisannya halus. Warnanya cerah, memang sebuah antik yang berkualitas tinggi. Berapa harganya? Diperkirakan 13 juta. Hahaha, lihatlah, ini baru yang disebut nilai. Barang rongsokanmu tidak akan bisa menyaingi sedikit pun. Barang berharga juga memiliki aura. Aku sengaja menggunakan kotak dari kayunanmu emas untuk menyimpannya. Tujuannya untuk mengunci aura dan merawat barang berharga. Tuan ini benar-benar ahli. Yang terpenting dari barang antik adalah aura ini. Jika aku tidak salah lihat, vas antik ini sangat luar biasa. Mungkin adalah milik bangsawan Karajan. Hahaha, dengar nggak? Cuma yang kayak gini. Barang berharga yang tak ternilai harganya baru bisa masuk pameran lelang. Cepat pergi sana. Jangan mempermalukan keluarga Lin. Tunggu. Jangan bilang kamu dari keluarga Lin. Aduh, awalnya aku mau ajak kamu lihat-lihat pameran lelang ini, tapi Kamu keras kepala banget, kayaknya nggak perlu deh. Menurutmu barang rongsokanmu ini pantas dipamerkan di tempat bergengsi? Biar aku kasih tahu kalian. Gunung nggak harus tinggi, yang penting ada naga. Siapa bilang karung goni nggak bisa buat simpan harta? Nggak tahu diri. Pak Ahli, lihat sekilas aja ya, di belakang. Masih banyak yang antri. Gerabah ini bentuknya klasik, glasirnya alami. Seperti punya sejarah panjang, tapi Nona, saya nggak bisa menentukan dinastinya. Apalagi menilai harganya. ya, Hahaha, nggak bisa dinilai? Kamu aja nggak boleh masuk. Dasar anak perempuan, cepat bawa karung gonimu. Pergi cari rongsokan di tempat lain. Kamu nggak diterima di sini. Kalau nggak kenal ya udah. Tapi aku punya undangan, kenapa nggak boleh masuk? Aku punya undangan, kenapa nggak boleh masuk? Aduh semua, jangan tertipu sama anak perempuan ini. Pameran lelong Tianyuan nggak pernah punya sistem undangan. iya, kamu pikir dengan selembar kertas bekas bisa menipu?
Jangan mempermalukan diri di sini. Terbalik, aku aja pernah bayar mahal buat ketemu pemilik pavilion tapi gagal. Cuma bisa masuk setelah barang dinilai. Mana mungkin ada undangan? Aku sudah belasan tahun berkecimpung di dunia bisnis. Pernah ikut beberapa kali pameran lelong Tianyuan. Nggak pernah dengar ada undangan. Aneh, jangan-jangan Lao Jiang kasih aku palsu. APA? Mau telepon Bos Jiang? Bos Zhong ITU. Pemilik pavilion Heng Xuan, mana bisa? Seenaknya kamu telepon? Kayaknya kamu malu dan mau kabur ya? Boss Zhang. Boss Zhang, and Datang. Wanyu, kamu datang. Paman Jiang, Silakan masuk. baik. Kan ku bilang, barang ini masih berguna. Tunggu, ada kami juga. Kami juga tamu VIP. Wanyu, kamu kenal mereka? Nggak kenal. Lapor. Darurat, di kiri kanan markas muncul serangan bersamaan. Pasukan Zhoudian, Chu berkembang dengan pasukan Utara, I. Bersama-sama menyerbu markas kami untuk mencaplok Yan. Zhou dan Chu sungguh tak tahu malu. Bahkan bersekongkol dengan barbar utara Yi. Untungnya, Obat pemberian dewa sangat manjur, pasukan tetap sehat. Tak ada musuh abadi, hanya kepentingan yang abadi. Inilah yang diajarkan dewa padaku. Jika mereka bersekutu, kita lawan saja. Tapi sebelumnya kekurangan makanan, pasukan makan baju besi, kita sudah. tak punya alat pertahanan. Dengan tubuh dan darah, bersatu padu, pasukan keluarga Huo pasti bertahan sampai orang terakhir. Pasukan, dengarkan perintah. Siap, Ikut aku berperang. siap. Antang Ada Tuan Ju, kalau tidak, kami masih ditahan satpam tadi. Iya, dasar tak tahu diri, bahkan tak kenal keluarga sendiri. Betul. Keponakan, aku lihat barang berharga di tanganmu. Kelihatannya tidak biasa. Tentu, ini buatan istana kekaisaran. Untuk kaisar, ini kubeli dengan menjual harta. Lebih dari 100 juta, dapat dari luar negeri. Dengan barang ini, kita pasti dapat tempat VIP. Eo, Ellen Wanyu, bagaimana kau masak? Entah si gadis kurang ajar ini pakai cara apa. Bisa dekat dengan bos Heng Xuan ge, Jiang. Tapi tak disangka cepat dibuang. tak ada tempat untukmu, keluar. Paman jangan bicara begitu. Bukan tak ada tempatnya. Mari, duduk di pangkuanku. Kau yakin? Baik. Apa yang kau lakukan? Jangan kurang ajar. Bisa dekat dengan bos Ju. Adalah kehormatanmu. Aku tak tertarik duduk di pangkuan babi. Kau, Maaf kakiku terpeleset. Lin Wanyu, berani beraninya kau. Bikin keributan di lelang Tianyuan? Kau menghina kami. Tak apa, keponakanku kenal semua orang penting di sini. Kau mempermalukannya, berarti menghina semua. Orang berpengaruh di Haicheng. Oh, Lin Wanyu, minta maaf sekarang. Aku akan bicara dengan panitia, carikan bangku kecil. Biarkan kau menambah penjatawan. bodoh. Hei, Hei Lin Wanyu, kamu mau apa? Baris pertama bukan tempatmu. Dia mana mungkin tamu undangan? Ini pasti salah. Tuan Jiang, jangan sampai tertipu olehnya. Nona Lin adalah tamu undangan khusus pameran ini. APA, panitia khusus memintaku untuk merawatnya dengan baik. Nona Lin, silakan duduk di tempat terhormat. Terima kasih Paman Jiang. Aku tidak sungkan lagi. Ini. Baiklah semuanya, lelang resmi dimulai sekarang. Silakan semua peserta pameran menyerahkan barang berharga mereka kepada petugas untuk dibawa ke panggung lelang. Pemenang dengan tawaran tertinggi akan mendapat kesempatan bertemu dengan sang tokoh penting. Ini adalah vas biru putih dinasti Ming. Lukisannya indah. Rawat dengan baik, benar-benar barang berkualitas tinggi. Baik, lelang dimulai. Harga pembukaan 10 juta. 11 juta. 14, 5 juta. 16 juta sekali. Lake.
Selanjutnya, mari kita sambut barang kedua. Ini adalah botol panjang umur burung banga, kondisinya sangat sempurna, harga pembukaan. 15 juta 17 juta 20 juta. Semua barang membosankan, tidak tahu. Bagaimana kabar Huiwan di sana? Wabah pasti sudah sembuh. Apakah dia merindukanku? Ada kabar dari Huiwan. Negara You dan Chu bersekongkol dengan suku utara. Ingin membasmi pasukan keluarga Huo dan rakyat, bahkan berencana mencaplok Yan. Pasukan kami beruntung mendapat obat ajaib dari dewa. Banyak prajurit sudah pulih tapi kekurangan makanan, harus merebus baju besi dan menyembelih kuda. Perlengkapan tidak cukup, kekuatan tidak seimbang, dalam keadaan genting ini, kami mohon bantuan dewa. Tidak baik. Huiwan dalam bahaya. Belas dan minyak masih bisa kuselesaikan, tapi rompi anti peluru. Dan senjata, bagaimana aku harus mengatasinya? Akhirnya giliran kita. Guru, ini adalah barang dari kiln resmi, tolong periksa dengan baik. Barang ini memang kuno dan kondisinya bagus. Lihat, guru memang guru sejati. Bukan dari kiln resmi, melainkan pot kencing. Tidak mungkin. Aku menghabiskan seluruh hartaku, 100 juta, untuk membelinya dari luar negeri demi pameran ini. Agar bisa mengejutkan semua orang dan bertemu dengan Tokoh penting di balik layar. Lagi pula, meskipun ini pot kencing, itu pasti bekas kaisar. Sebenarnya kaisar tidak pernah memakainya. Mungkin itu stok cadangan dari istana. Ini pasti pernah dipakai kaisar. Coba kalian cium. Bau pesing nih, bau pesing banget. hanya disimpan lama, belerang menumpuk, tak perlu banyak bicara. Silakan berikutnya. Tidak mungkin, ini pasti bekas kaisar. Sudahlah, Master sudah bilang. Itu cuma pistol biasa, jangan memalukan di atas panggung. Cepat turun. Ini urusanmu apa? Meski duduk di kursi VIP, apa kau bisa mengeluarkan barang berharga yang layak? Barang berharga? Aku punya banyak. Kau masih berani menertawakanku? Bawa batu jelek begini. Masih berani pamer memelukan. Kayaknya diambil dari jamban. Pergi sana, Bao. Keluarga memang jatuh, tapi jangan asal bawa. Batu jelek menipu orang. Menyedihkan sekali. Bao sekali, tak berharga. Keluarga Lin sekarang cuma bisa menunjukkan batu jelek begini. Mau menipu ya? Kemana ora pergi sa keluargamu dulu? Menurutku, ayah ibunya mati karena dia. 1 miliar. Batu tinta ini kubeli. APA 1 miliar? Astaga, mana mungkin. Paman Jia, siapa dia? Langsung tawar 1 miliar. Orang ini pasti bukan sembarangan. Dia bos bawah tanah terkenal di Haicheng, dijuluki. Tak ada yang tak bisa dia atasi. Sekuat itu? Rompi anti peluru bisa dia dapatkan? Tentu, tapi cuma 1-2. Dia mungkin tak mau repot denganmu. Aku butuh bukan 1-2, tapi puluhan ribu. Hei Bos Chong, jangan tertipu si bocah bau ini. Mana ada harganya 1 miliar? Batu jelek entah dari mana. Ayah Bos Chong. Kalau suka batu begini, besok aku bisa carikan. 10-8 biji. 1 miliar? Tak seharga itu. Time. Beresik. Kapan aku butuh? Omongan sampah seperti kalian? Atau kalian pikir Aku tak bisa bedakan asli palsu? Nona Lin, batu ini sangat kusuka. Jika 1 miliar kurang, bisa ku tambah. CAPI. Boleh kulihat dulu? Tentu saja. Buka lebar matamu, ini adalah salah satu dari 4 batu tinta terkenal. Tinta batu terbaik. Kalian bilang ini batu dari jamban?
Baiklah, aku datang sekarang. Tuan, batu tinta ini bisa saya jual kepada Anda. Harganya sesuai permintaan Anda, tapi saya tidak mau uang. Lalu apa yang kau mau? Nyewa mereka? Tidak. Saya tunjukkan sesuatu dulu. Nona Lin, apa yang Anda inginkan? Saya sang siap memenuhi semua permintaan Anda. Saya dengar dari Paman Jiang, Anda punya banyak barang bagus. Teman Anda cukup berwawasan. Katakan saja apa yang Anda mau. Saya hanya butuh barang kecil untuk perlindungan diri. Seperti rompi anti peluru, dan saya butuh banyak. Ini mudah. 3 hari selesai. 3 hari? Bisa lebih cepat? Ini sudah sangat cepat, Nona Lin. Tambahkan ini, bisa lebih cepat? Bisa sih, tapi ini agak rumit. Saya mengerti. Tambahkan ini lagi. Bisa selesai dalam 1 jam? Pasti bisa. Nona Lin tunggu saja kabar baiknya. Saya sang pasti akan menyelesaikannya dengan sempurna. 1 jam? Tidak, setengah jam saja. Setengah jam lagi. Anda bisa terima barang di lokasi yang ditentukan, kualitas terjamin. Sekarang mari kita lanjutkan. Tidak perlu. Nenek Qin datang. Saya yakin semua yang hadir sudah sedikit mengenal beliau. Beliau adalah ketua perkumpulan antik Tiongkok Tengah, Nenek Qin. Pasti ada harta yang sangat langka, yang membuat Nenek Qin datang sendiri. Jangan berpikir, dapat keberuntungan, dapat barang rongsokan. Lalu merasa diri hebat. Tahukah kalian siapa di atas panggung ini? Ini ketua perkumpulan antik Tiongkok Tengah, menjabat 5 periode. Nenek Qin. Sebelum beliau, belum pernah ada. Ketua perkumpulan. Lin Wanyu, minta maaf sekarang juga. Setelah pameran selesai, saya akan minta keponakan saya memperkenalkanmu pada Nenek Qin. Ini keberuntungan yang tak yang kau dapatkan dalam beberapa generasi. Simpan saja keberuntunganmu. Hanya dengan kenal. Bisa sukses? Kenapa kau belum jadi orang terkaya? Kau. Harta yang kubawa kali ini juga peninggalan dinastian. Dinasti. Harta ini tak termakan waktu. Ini adalah harta tak ternilai, tidak akan dilelang. Kalian juga tak mampu membelinya. Saya datang untuk bisa masuk ke halaman kecil. Benar atau tidak, masih ada yang tidak bisa kita beli? Katanya di Hengsuan Girl, ada harta yang puluhan tahun tidak ada pemiliknya. Berkualifikasi masuk ke halaman kecil. Harta milikku ini, mana bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Barang-barang biasa itu tidak ada artinya. Hari ini, nenek akan memperlihatkan pada generasi muda. Membuka mata mereka. Tanaman pot, dia membawa sebuah tanaman pot. Nenek Qin, jangan-jangan kau sedang mempermainkan kami generasi muda? Serangga kecil tidak tahu siang dan malam, jangkrik tidak tahu musim semi dan gugur. Generasi muda, buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik, apa ini? Tanaman pot ini memiliki kilauan giok, dan lihatlah tanahnya. Bahkan potnya juga terbuat dari giok, bagaimana ini bisa dibuat? Sepotong besar giok kualitas terbaik. Ditambah dengan ukiran yang sangat indah, hidup seperti aslinya. Bertahan selama ribuan tahun, masih utuh. Ya, berapa nilai harta seperti ini? Nilai? Harta ini tidak bisa diukur dengan nilai. Bisa disebut sebagai harta negara. Benda ini berasal dari kerajaan yang 2000 tahun yang lalu. Kerajaan yang kaya akan giok, para pengrajin sangat kreatif. Hanya dengan kombinasi seperti ini, bisa tercipta harta yang sangat langka. Kalian cukup jeli, benda ini terbuat dari satu potong giok utuh. Diukir dengan teknik berlubang, tidak hanya bernilai sangat tinggi, tapi juga menjadi saksi sejarah kerajaan. Menurutku, tidak kalah dengan His Bei. Aku umumkan tanaman pot giok kerajaan yang sebagai harta kelas atas. Harga lelang dimulai dari 50 miliar, 50 miliar. Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Jangan kau, bahkan orang terkaya sekalipun. Menguras habis hartanya belum tentu bisa membelinya. 50 miliar, bahkan 1000 miliar atau 1 triliun. Tidak cukup untuk mengukur nilainya. Siapa di sini yang mampu membelinya? Sebagai ketua, aku bisa masuk ke halaman kecil, kan? Meskipun benda ini berharga, tapi tetap hanya sebuah tanaman pot. Bahan gioknya hanya kelas atas, bukan yang terbaik. 50 miliar. Sudah maksimal untuk masuk ke halaman kecil. Benda ini mungkin belum memenuhi syarat. Awalnya kukira lelang Tianyuan yang diadakan Heng Xuan Ge adalah acara lelang terbesar di Huazhong. Ternyata kalian hanya mencari nama. Nenek Qin, perkataanmu tidak benar. Awalnya kukira ahli penilai yang diundang Heng Xuan Ge bukan orang sembarangan. Ternyata setelah dilihat hari ini, biasa saja. Hari ini nenek akan memperlihatkan pada generasi muda, apa itu harta yang sangat langka. Apa itu pohon giok yang mekar, kemakmuran yang mekar.
Maker. Bagaimana? Pernahkah kalian melihat harta seperti ini? Sekarang aku bisa masuk ke halaman kecil dan bertemu pemiliknya, kan? Masih tidak bisa. Kau, sebagai ketua, akan mengeluarkan harta terbaik dari koleksi antik. Sudah dikeluarkan semua, tapi kamu bilang masih tidak bisa. Pemenang utama pameran kali ini ditentukan langsung oleh ketua pavilion. Ditentukan oleh ketua pavilion. Kalau begitu, biar saya lihat APA sebenarnya harta karun ITU. Bisa menekan bonsai giok saya. Baik, selanjutnya yang akan tampil adalah harta karun utama pameran kali ini, Panlong Bayu Darian Besar, Panlong Bayu. Tidak pernah dengar. Kamu mau apa? Mau mendekat ke panggung? Agar bisa mengenali Nyonya Qin, Lin Wanyu. Mau cari muka? Jangan bermimpi. Mungkinkah Panlong Bayu yang mereka sebutkan adalah batu yang ada di tanganku ini? Kamu naik ke sini mau apa? Mau minta maaf? Mimpi. Cepat turun. Jangan mengotori mata Nyonya Qin. Kamu akan menyesal. Minggir! Anjing baik tidak menghalangi jalan. Ini adalah Panlong Bayu. Kukira harta apa? Ternyata pameran Tianyuan ini sudah merosot. Sebuah batu biasa dari pinggir jalan. Bisa jadi juara lelang. Pavilion Hengshan harus memberikan penjelasan pada saya dan semua yang hadir. Batu jelek di tangan gadis ini. Bagaimana bisa jadi juara pameran Tianyuan? Jangan-jangan ada persekongkolan kotor di antara kalian? Atau juara lelang ini sudah ditentukan dari awal? Kalau begitu, Nyonya, taman kecil ini, saya memang tidak tertarik. Kalau Nyonya mau pergi, mending kesempatannya saya serahkan pada Nyonya. Saya ada urusan lebih penting, saya pergi dulu. HMPH, wajah gadis ini memang cantik. Gadis, kamu mengandalkan wajahmu, ya? Mau kabur? Kayaknya kamu merasa bersalah. Bersalah? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. HMPH, mulut gadis ini keras. Tapi setelah ketahuan, tidak terlihat panik sama sekali. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, tapi aku benar-benar ada urusan lebih penting, aku pergi dulu. Kendelai, saya ini ketua perkumpulan antik. Tidak bisa kalah begitu saja pada gadis kecil seperti kamu. Ini bagaimana mungkin bonsai giok saya? Bunganya benar-benar layu. Kau pasti iri dengan bonsai jadeku, jadi kau menghancurkannya. Apa yang kau katakan? Aku tidak pernah mendekati bonsai giok. Kalian yang bersekongkol, takut persekongkolan kau cara kalian terbongkar. Jadi itu menyakiti bonsai jade saya. Apa yang terjadi? Nyonya, tunggu dulu. Saya pernah dengar jade yang besar punya roh. Makin harta karun yang berinyu, menyikapi perubahan. Omong kosong. Kalian ini sekawanan tikus. Hanya ingin menindas nenek tua seperti saya. Apakah Nyonya pernah mendengar tentang harta yang menghancurkan diri sendiri? Sekarang situasinya agak mirip. Ketika Panlong Bayu mendekati bonsai giok merasa malu. Jadi bunga yang mekar pun layu dengan sendirinya. Malu? Maksudmu, sepotong giok jelek ini membuat bonsai giokku takut berbunga? Sungguh lucu. Lelucon terbesar. Nyonya, send you a young sire talking I love an art. Jika Anda masih memberanikan diri alasannya, memaksa Panlong Bayu mendekati bonsai giok ini. Bonsai giok ini mungkin bukan hanya bunga yang layu. Tapi batang patah dan giok hancur. Dengar, nenek kecil? Jika Anda masih menghalangi saya, bonsai giokmu akan batang patah dan giok hancur. Bagus. Kalian menghancurkan bonsai giokku dan mengancamku. Gadis itu punya banyak barang bagus. Bagaimana kalau dia menyerahkan barang bagus itu? Untuk mengganti bonsai giok Anda. Hei, apa yang kalian lakukan? Saya memang tidak menghargai apa yang Anda sebut harta. Tapi kalian bekerja sama untuk menghancurkan harta saya. Saya beri Anda kesempatan menebus dosa. Tinggalkan barang itu. Atau Anda tidak akan bisa keluar dari pintu lelang ini. Kurang ajar. Salam Untuck Tuan Go.
Anda masih ketua asosiasi antik Huashong. Tidak bisa melihat misteri di balik ini, giok bisa memelihara manusia. Karena memiliki roh, dan bonsai giok ini. Dan Panlong Bayu, perbedaannya seperti langit dan bumi. Anda memaksanya dekat dengan Panlong Bayu, pasti akan hancur. Tidak mungkin. Sayang, apakah dia pacarmu? Kenapa kamu selalu membelanya? Sayang. Berani sekali. Siapa saya? Tidak berani dibandingkan dengan istri jenderal. Astaga, itu Tuan Ge. Jika Nyonya Qin menghentakkan kaki, bisa mengguncang Dayan. Tuan Ge bahkan bisa membuat Dayan gempa hanya dengan hembusan napas. Siapa gadis itu? Istri jenderal? Bahkan bisa membuat Tuan Ge berlutut? Nenek, apakah Anda salah? Saya belum menikah. Saya bukan istri yang Anda maksud. Istri bercanda. Hang Xuan Ge kami telah mewarisi selama ribuan tahun. Hanya menunggu istri kembali. Anda adalah pemilik mahkota dan jubah pengantin ini. Hamba tidak mungkin salah. Tidak, Gila. Menunggu ribuan tahun? Ini gila. Dia hanya gadis desa. Apakah Anda tertipu olehnya? Rani mana catch pavilion. Aku sabagai orang yang lebih tua dermo. Hari ini akan kuajari kamu pelajaran. Siapa nyonya ini sebenarnya? Bisa kalian orang-orang ini berani menghinanya? Baiklah, aku mengerti. Kalian semua sekongkol. Rupanya kalian semua sudah berkomplot. Berkomplot. Humph. Nyonya, tolong pinjamkan giokmu padaku. Ini tidak mungkin. Harta pusaka punya roh, tentu ada tingkatan. Giok bonsai ini, mana berani bersaing dengan giok naga putih. Jadi dia malu sendiri dan langsung pecah. Ini tidak mungkin. Harta ini adalah milik Pangeran Yan. Ini. Matamu rendah. Tidak bisa melihat giok naga putih adalah senjata kaisar juga wajar. Nyonya, keluarga hamba turun-temurun selama ribuan tahun. Hanya untuk menanti Nyonya kembali. Sekarang Nyonya sudah kembali. Ikutlah hamba masuk ke pekarangan kecil, untuk memenuhi janji ribuan tahun ini. bukan Tuan, aku benar-benar tidak mau pergi ke pekarangan kecil itu. Dan sekarang, aku benar-benar punya hal lebih penting untuk dilakukan. Jadi aku, ketua pavilion. Aku salah. Karena wanita ini tidak mau masuk pekarangan. Maka biar hamba yang masuk. Kau pantas? Pengawal, buang orang-orang ini keluar. Jenggan. Ketua Pedilion. Keputusan Nyonya, hamba tidak berani mempertanyakan. Asal Nyonya mau. Bisa masuk pekarangan kapan saja. Dasar si imut sialan, sudah menipu tua Sulagi. Pasti ada rahasia di gadis brengsek ini. Benar. Kijar. Rompi anti peluru versi upgrade. Ini pistol. Dan masih banyak senjata lain. Bagus sekali. Halo, Nona Lin, apakah senjata dan perlengkapan ini memuaskan? puas? Sangat puas. Senang bisa memuaskan. Aku sudah siapkan lebih banyak kejutan. Bagus sekali dengan begini. Pertempuran Huoyuan pasti menang. Waktu mepet tugas berat. Aku harus cepat kirim barang ini ke Huoyuan. Lin Wanyu punya harta seperti ini. Pantasan Tua Su memperlakukannya istimewa. Kalau harta itu kurampas lalu kuberi ke Tua Su, pasti aku bisa masuk pekarangan. Kenapa pada diam? Ramplong.
Jenderal, hati-hati. Jenderal, jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan. Pasukan sekutu terlalu kuat. Jangan panik, para dewa sudah berjanji akan memberikan kita senjata sakti. Saat kita mendapatkannya, itu adalah saatnya pasukan Huo melakukan serangan balik. Jenderal, ada gerakan di altar dewa. Sepertinya dewa telah menampakkan diri. Hanya saja, benda-benda itu sangat aneh. Benarkah? Ayo, ikut aku untuk melihat. Pedang. Tidak bisa menembus, dan sangat ringan. Benar-benar benda sakti. Jenderal, lihat, senjata apa ini? Sangat pendek, tidak ada mata tajam. Ini senjata sakti apa? Jenderal Huo, senjata sakti ini mungkin berbeda dengan senjata kalian. Cara penggunaannya tertulis di buku panduan. Ternyata senjata api bisa membunuh dari jarak jauh. Ini bukan senjata sakti, lalu apa? Perwira Su, hadir. Perintahkan untuk mengumpulkan pasukan, mulai hari ini. Aku akan mengajari mereka cara menggunakan senjata sakti ini. Siap. Ada mata-mata utara menyusup, Bunu Marika. Lapor Jenderal, beberapa mata-mata utara ditemukan di altar dewa. Sudah ditangkap semua. Apakah altar dewa ada masalah? Altar dewa aman, pasukan menemukannya tepat waktu. Kalau begitu, eksekusi semua bisa digunakan untuk persembahan. Kali ini kita akan berubah dari bertahan menjadi menyerang, menghancurkan pasukan sekutu 3 negara. Dengan begitu, kita tidak akan menyia-nyiakan senjata sakti yang diberikan dewa. Perintah dilaksanakan. Berangkat. Siap. Pana. Tidak mungkin. Pasukan Huo sudah kehabisan pasukan dan logistik. Dari mana senjata sakti dan baju besi ini? Huo mendapat bantuan dewa, tidak bisa sembarangan ditanyakan. Matilah. Rampas logistik. Tahan tawanan, perintahkan. Setengah hari lagi, beritahu semua prajurit dan warga untuk berdoa bersamaku. Berterima kasih atas bantuan dewa. Nyonya. Pemilik pavilion, bisakah Anda memberitahu saya apa yang ada di halaman kecil ini? Nyonya, panggil saja hamba, tidak berani disebut pemilik pavilion di hadapan Nyonya. Nyonya, ada beberapa hal yang hamba juga tahu. Tidak terlalu jelas, tapi diwariskan turun-temurun. Asalkan menemukan Nyonya, dan meminta Nyonya mengenakan mahkota dan jubah pengantin ini masuk ke halaman kecil, semua jawaban akan diketahui. Serta orang yang ingin Anda temui. Orang yang ingin saya temui. Baju ini terasa familiar, sepertinya memang milikku.